masuk ke seri keempat, ya, pesan Rasulullah SAW kepada wanita yang keempat. Kita buat secara berseri, serial. Ya, ini yang keempat. Ya, kenapa saya buat seperti ini? Karena supaya ada kesan yang utuh gitu. Bahwa sudah hatam satu kitab. Psikologi membaca itu begitu, kalau dikasih tebal semua, lama amat hatamnya gitu. Akhirnya bikin males. Nah, begitu udah hatam, wah, udah hatam, jadi ada dorongan untuk ngaji lagi. Teorinya begitu ya, nyatanya nggak begitu. Teorinya mah begitu, nyatanya nggak begitu. Dan saya melihat ada budaya yang makin bergeser. Pendalaman kepada ilmu itu tanpa disadari berkurang. Kembali kepada hadis misalnya, kembali kepada Al-Quran. Ini tapi bukan seruan seperti orang pergerakan, bukan, akan tetapi mengkaji. Seperti saya ingin membaca sebetulnya kitab fikih, tetapi metodenya seperti kitab Al-Fiqhul Manhaji. Misalnya wudu, dari mulai basuh muka, basuh tangan, basuh itu dalilnya mana di Al-Quran dan hadisnya mana. Kita kan emang belajar praktek, ya. Terutama orang ceger, ilmunya kan ilmu praktek katanya. Pas prakteknya kagak, ilmunya kagak, jangan-jangan nggak sembahyang. Ya, generasi berikutnya kalau orang-orang dulunya, masya Allah. Nah, itu karena ketika contoh praktek kurang, ilmu nggak ada, ya siapa aja akan kurang ghirah terhadap agama. Jadi tradisi aja yang ada. Agama itu jadi tradisi, ngaji tradisi. Makanya dalam majelis recet aja kan nggak ada yang ngerasa kalau itu salah, nyaman aja. Itu kan nggak terasa bahwa itu ada perubahan akhlak, adab, ilmu, akhlak. Lama-lama ilmunya juga nggak ngerasa kalau nggak dapat ilmu. Rasanya mah ada ansyitah, ada aktivitas agama, padahal dirinya tidak menambah apa-apa. Jadi boleh jadi tidak melahirkan generasi apa-apa. Kita dengar orang dulu dakwah tanpa pamrih, ikhlas 24 jam. Ya boleh jadi ngelahirin orang hebat. Ya. Sekarang kan nggak jalan kalau nggak ada duit. Gitu. Jadi amal yang ikhlas itu amal yang muntij, amal yang produktif. Gitu. Atau ya, pendalaman kepada ilmu, ya, itu jalan untuk melakukan perubahan. Jadi ketika kita ingin merubah sesuatu, ya kita kasih ilmu. Karena orang disuruh tuh nggak bisa. Begini enggak. Kasih ilmu, nanti ilmu yang mencari jalannya sendiri untuk membawa kepada amal dan kebenaran. Karena ilmu dan kebenaran dia punya jalan sendiri untuk, ya, dan memilih jalan sendiri untuk terus tumbuh dan berkembang. Ketika orang menjauhi ilmu, ya, dan menjauhi kebenaran, maka ya, tidak akan terjadi perubahan. Judulnya pesan sekarang ini, berlindunglah dari api neraka.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'syaran nisa' tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar wa fi riwayatin tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakun qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa shahadatul mar'ah mithla nisfi shahadatir rajul qulna bala qala fadzalika min nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fadzalika min nuqsani diniha. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah telah keluar di waktu hari Idul Adha atau mungkin Idul Fitri menuju tempat sholat ya, lapangan sholat. Kemudian menemui para wanita dan bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan tentang kamu kebanyakan yang menjadi penghuni neraka. Dalam riwayat lain bersedekahlah dan banyaklah istighfar. Mereka berkata, dengan sebab apakah wahai Rasulullah? Artinya banyak perempuan di neraka. Baginda bersabda, kamu banyak melaknat, mencaci dan mengingkari suami. Benar itu? Bu, benar nggak Bu? Nah ini hadis Rasulullah ini. Alhamdulillah. Ngaku aja udah tobat tuh. Ya, ngaku aja udah dihapus dosanya. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat melemahkan sumber kekuatan yang laki yang tegas seperti salah satu dari kamu. Benar? Itu suami takut sama laki, benar? Suami takut sama laki, suami takut sama bini, benar? Iya. Ngapa ya? Serem banget kali ya? Ya, di hadis ini ada jawabannya kenapa. Nabi mengatakan wanita naqisatu aqlin, lalu mengalahkan laki-laki yang kuat. Di situ sebetulnya mengandung jawabannya yang mendalam tentang hubungan wanita dengan laki-laki, suami istri terlebih khusus. Lalu kemudian mereka bertanya, apakah kurangnya agama dan akal kami wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bukankah syahadah persaksian wanita sama dengan separuh laki-laki? Satu wanita separuh laki-laki, satu laki-laki dua wanita. Mereka menjawab, ya. Baginda berkata lagi, maka itulah kekurangan akalnya. Nabi menjawabnya tidak dengan definisi, tapi dengan contoh yang praktis. Nah, agar terbuka untuk menganalisa, oh kurangnya akal berarti ya, berkaitan dengan masalah-masalah ya, emosional. Ya. Kemudian mereka menjawab, ya Baginda, mana? Maka itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika wanita haid ia tidak sholat dan puasa? Mereka menjawab, ya. Baginda berkata, maka itulah kurang agamanya. Jadi yang kurang adalah kuantitas, bukan kualitas. Itu yang pertama perlu kita pahami dari maksud pernyataan Rasulullah. Ya. Kalau haid kan nggak sholat, bilangannya itu kan bilangannya, kuantitasnya kurang. Itu. Kalau kualitas kan khusyuknya, ya, ikhlasnya, itu. Kalau itu mungkin saja perempuan lebih baik dari laki-laki dalam kualitas.
Seperti akal juga bukan kualitas akal, tetapi kuantitas akal. Kalau kualitas kecerdasannya, pahamnya mungkin sama saja, atau ada perempuan yang lebih dari laki-laki. Tetapi kuantitasnya berkenaan dengan interaksi keluar, memperlakukan kondisi di luar, memperlakukan orang, berinteraksi dengan keadaan, maka lebih menggunakan emosional, maka kuantitas akalnya kurang. Yang lebih menonjol adalah emosionalnya, gitu. Makanya emosional maka lama capeknya. Kalau akal tuh cepet capek. Ya kalau akal cepet capek, kalau emosional nggak capek-capek. Saya lihat laki-laki kalau udah nyupir mobil, perempuan kalau udah nyupir mobil itu 3 jam lebih kuat dari laki-laki. Karena dia nggak pakai pikiran, ya, dianya pakai emosional, pakai perasaan, jadi nyaman aja, enak. Laki-laki udah gue pusing dah, katanya gitu. Perempuan enak aja. Termasuk dunia kapitalisme lebih banyak menggunakan pekerja perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan berinteraksi keluar dengan emosi, dan emosi ini mampu beradaptasi kepada situasi apapun. Saya suka lihat di mall tuh, yang jaga tuh pasti perempuan semua. Saya perhatiin berdiri, kuat amat berdiri itu. Laki-laki mau udah menjeng sana, menjeng sini, laki-laki itu udah merengut merah. Itu perempuan nggak nyaman aja berdiri. Sampai saya deketin, assalamualaikum pak, nggak pegel pak, pegel pak pak katanya. Itu ya kan di Bekasi, orang Bekasi pisan yang ditanya pegel pak pak katanya gitu. Itu kuat amat berdiri, yang namanya orang nyari duit pak katanya. Saya kalau punya maka gak berdiri di sini, wah terus baik dah. Ya, orang nanya apa dia jawabnya kemana dah. Iya, curhat ujung-ujungnya. Itu saya perhatikan, kalau laki-laki enggak. Kenapa di PT itu banyak perempuan? Enggak ada yang nyolong perempuan mah. Iya, enggak ngakal gitu istilahnya. Nurut be, gajinya kecil gak nurut ge. Ya padahal mak kerja duitnya sedikit, ya gajinya sedikit, habis sama pulang pergi nyaman aja, damai aja dengan keadaan, karena dengan emosional adaptasinya, perasaan. Kalau laki-laki mau pecah kepalanya, buset deh, duit dapat segini, pengeluarannya segini kan gitu, dan tidak protes. Dan itu kelebihan sebetulnya. Nah, kesimpulannya ulama dengan hadis ini, Rasulullah itu sedang memuji, bukan sedang menghina. Nah, orang orientalis memelintir hadis ini, Islam merendahkan wanita dengan mengatakan akalnya kurang. Dia nggak melihat hadis-hadis lain, perlakuan Islam kepada perempuan dalam konteks lain. Ya, padahal ini memuliakan. Ditambah situasinya, lihat. Situasinya apa? Nabi ngomong begini lagi lebaran. Sedangkan Nabi memerintah pada perintah lain, kalau lebaran itu Nabi disuruh menggembirakan orang-orang yang lemah, anak-anak, perempuan, orang-orang tua. Gitu. Anak-anak beliin baju, beliin bonbon, bini beliin emas, beliin permata, beliin baju baru 10 kodi. Suruh jualan sana. Masa Nabi menghina? Nah, itu logikanya. Nabi disuruh menggembirakan. Karena Nabi itu kalau lebaran itu musolat Idul Fitri, sholat raya itu, Nabi keluar jalannya nggak lurus, jadi muter. Ya. Nyapa anak-anak dan perempuan-perempuan disuruh keluar. Itu sunnah. Ya, keluar artinya suruh melihat syiar kegembiraan Islam. Masa menghina? Kan tidak mungkin. Itu
dilakukan oleh seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpesan di akhir khutbah, dan itu ada tahun kematiannya, ittaqun nisa. Pesan Nabi yang terakhir sebelum kematiannya adalah ya, jagalah wanita, jagalah wanita, jagalah wanita. Jadi sangat bertentangan dengan perilaku Nabi. Kalau orang mengklaim hadis ini penghinaan kepada perempuan, tidak. Justru Nabi ini sedang muji. Seolah-olah kalau kita terjemahin ke bahasa kita mah, itu perempuan lembut-lembut lakinya sampai takut begitu tuh, padahal itu hebat buat dah perempuan tuh kalau kita terjemahin secara bebas. Buat perempuan ya. Kan ada lakinya kan gede ya, tinggi, perempuannya emang kecil udah kurus, boleh takutnya bukan main itu laki. Kita ngelihat ya elah perempuannya kecil begitu kuntring, laki-lakinya ototnya gede, diomelin diem baik. Begitu kata lakinya, gua gampar lu, gampar bang, kagak berani gitu kan. Itu kan kelebihan anugerah dari Allah itu. Itu Bu, saya sering bertanya, ngapa ya saya takut sama istri ya? Itu bertanya. Di depan saya berani-beraniin tuh. Apalagi lagi saya minta kawin lagi, saya berani-berani. Dalam hati mudah-mudahan setuju, kalau enggak mati dah gua. Setuju. Lah kan jadi alhamdulillah. Kalau kata kagak, mampus dah. Iya. Mau gini-giniin. Dalam hati mah kalau digentak merungkut gua. Gitu. Boleh lah jadi romannya berani. Romannya doang berani, Bu. Nanti nambah lagi ya, Bang. Artinya itu seputar hadis ini nih, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rupanya dunia itu perlu kelembutan, kedamaian dari sikap wanita. Maka ada kaitannya, wanita mesti diperbaiki, wanita mesti dijaga, wanita itu pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib. Kita teruskan. Islam hadir menjelaskan kedudukan dan kemuliaan. Maka hadis ini menjelaskan pertama kedudukan dan kemuliaan wanita. Di saat peradaban manusia khususnya jahiliyah menempatkan wanita pada posisi yang rendah dan hina. Ya. Dulu kan laki-laki untuk sebetulnya fitrah dari zaman jahiliyah juga yang suka artinya nginjak-nginjak perempuan dan menghinakan perempuan sebetulnya takut. Makanya ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh hijrah oleh Rasulullah ke Habasyah, Ja'far At-Tayyar dengan siapa yang ibunya ditusuk perutnya tuh, anaknya itu, Allahumma sholli. Itu diutus ke Habasyah. Lalu kemudian orang kafir Quraisy mendengar bahwa Nabi mengutus sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah dan minta perlindungan ke Raja Habasyah. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengutus Amr bin As, waktu itu belum Islam. Lalu dialog tuh di depan raja, di antara isi dialognya, banyak isi dialognya. Isi dialognya, kata Amr bin As kepada raja, coba tanyakan tuh bagaimana pandangan dia tentang wanita, katanya gitu. Nah, akhirnya dia puji wanita, bahwa Islam datang dengan menghormati wanita dan dia adalah manusia yang sama derajatnya, bla bla bla, semua mendapat hak yang sama. Diketawai oleh Amr bin As, ketawa terbahak-bahak. Ya. Ini ajaran apa? Wanita itu tidak berguna, katanya. Hidup hanya menyusahkan laki-laki, dan kalau sudah tua nggak bisa berbuat apa-apa, kita pakai ketika masih berguna, kita buang kalau gitu. Nabi ini ngomong begini di tengah peradaban itulah, kan nggak mungkin. Justru Nabi menghidupkan fitrahnya bahwa laki-laki ternyata takut. Gitu. Maka orang apabila takut itu mesti
menutupinya dengan sikap keras, kasar, dan bertindak sembrono. Itu akhirnya dijawab oleh Ja'far tuh, kamu menghinakan seorang yang telah menjadi tempat lahirnya kamu. Baru dia merah mukanya tuh. Ya artinya seorang laki-laki meskipun bukan dengan istri, dengan perempuan itu sudah fitrahnya punya rasa takut gitu, punya rasa kalah, rasa hormat karena lahir dari perempuan itu. Dan itu tidak ada ajaran yang sesuai dengan fitrah kecuali Islam. Kan ajaran jahiliyah ini kan menghancurkan fitrah, melanggar fitrah, padahal bagaimanapun ada pri kemanusiaannya tidak sesuai, tapi karena budayanya, ajarannya itu, maka Islam itulah sesuai dengan fitrah. Dan Nabi ini sedang berbicara tentang itu, tentang kedudukan dan kemuliaan wanita. Sampai sembahyang dimaafin sama Allah, nggak sembahyang dia, nggak puasa. Nah, ini kan kedudukan wanita di agama itu. Coba kalau haid enggak sholat, wajib diqadha enggak? Hah? Kalau puasa? Nah, kan itu lihat kedudukan. Nah kalau puasa, kalau sholat wajib diqadha, capek. Ya, 15 hari kali 5. Coba, bukan itu satu kemuliaan? Kalau puasa, kenapa puasa tetap disuruh? Pertama bilangannya sedikit, kedua maknanya banyak. Terutama untuk kelembutan emosional. Gitu. Penjelasannya, wanita kurang akal. Islam memandang kepada setiap lelaki dan wanita keduanya umpama dua sentral yang dengan keduanya akan terbentuk kemanusiaan tanpa mengistimewakan satu dengan lainnya dalam nilai-nilai kemanusiaan. Kalau nggak ada laki, nggak lahir orang, nggak ada perempuan, nggak lahir orang, berarti sama dalam konteks ini. Nggak ada yang lebih istimewa, gitu. Biar katanya tuh laki punya bini 4, tetep deh hubungannya sama dia sama bininya kan ya. Cuman ini bini yang pertama, bini yang kedua, bini yang ketiga, tetap aja 2. Dia sama bininya, dia sama bininya, dia sama bininya gitu. Jadi nggak ada yang berbeda, tetap sama. Dan ini Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari diciptakan laki dan wanita, maka dari kedua orang ini, dari kedua jenis ini dibikin ya, bangsa, kabail-kabail untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian halaman berikutnya, Allah telah menjelaskan bahwa lelaki dan wanita sama dituntut untuk melaksanakan berbagai beban agama, nggak berbeda, sama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sama. Wahai orang-orang beriman, janganlah segolongan orang merendahkan kepada golongan lain. Boleh jadi mereka lebih baik darinya, dan tidaklah golongan wanita merendahkan golongan wanita lain. Sama kan? Boleh jadi mereka lebih baik darinya. Janganlah kalian mencaci diri kamu dan melemparkan gelaran buruk. Ya. Kenapa tidak boleh mencaci diri kita? Yang nggak ada orang mencaci diri kita. Apabila orang mencaci orang, maka orang itu akan mencaci kita. Ya. Memikul tanggung jawab amal yang sama. Allah berfirman, kullu mri'im bima kasaba rahin. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang ia telah perbuat. Laki perempuan nggak ada bedanya. Dan memberikan balasan yang sepatutnya kepada keduanya menurut amal perbuatannya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha. Disebut oleh Allah tuh, ba'dukum min ba'd.
maka Tuhan mereka memenuhinya. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal seorang yang beramal baik, dari laki-laki dan perempuan satu sama lain. Nggak ada. Islam telah mensetarakan antara laki dan perempuan dalam nilai kemanusiaan, hak-hak sipil dan kriminal. Maka semuanya terpelihara jiwa, harga diri, harta, kebebasannya, melainkan disebabkan ada kewajiban syara ketika berlaku kesalahan dan kekeliruan. Nama baik laki perempuan, harga dirinya, hartanya, kebebasannya, nilai kemanusiaannya, kewajiban terhadap agamanya, kepada Tuhannya sama. Akan tetapi di samping itu semua, kita mendapatkan bahwa sains telah menetapkan bahwa struktur tubuh wanita, itu ilmu pengetahuan, ya, rupanya telah menetapkan struktur tubuh wanita berbeda dengan struktur laki-laki. Sehingga pada sel-sel tubuhnya pun terdapat perbedaan yang nyata. Ketika pada awal pertumbuhan janin, salah satu dari dua jenis kelamin itu perjalanannya memang dalam bentuk yang saling berbeda. Akhirnya kita dapatkan bahwa struktur tubuh wanita telah disiapkan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui, dan seterusnya itu. Rupanya perbedaan itu karena ada tugas lain yang dipikul. Adapun struktur psikologi wanita, terdapat perasaan yang secara emosional sangat sensitif. Ini perbedaan-perbedaannya. Pertama dalam struktur tubuh secara biologis. Ada perbedaan. Perbedaan itu rupanya wanita disiapkan untuk mengandung, melahirkan, menggendong, menyusui, ya. Itu secara biologis. Lalu secara psikologis, nah, wanita punya perasaan yang secara emosional sangat sensitif, lembut, senang bekerja, dan cepat tersinggung. Iya, padahal itu laki ngebilangin, jadi saya salah bang. Ya Allah neng, abang mah ngomong nggak nyalahin pisan, abang wah lah udah kagak kerekam udah itu, dianggapnya disalahin baik. Sampainya menyembah lakinya, bukan. Akhirnya akalnya hilang laki-laki. Lu kagak dengerin pisan gua ngomong ya. Itu gara-gara faktor emosional tuh. Sampai hilang akal laki-lakinya. Ya. Nah, kaitannya kenapa suruh banyak istighfar? Tuh. Itu karena disayang. Supaya tetap wanita itu seperti pesannya yang terakhir, ya, jagalah wanita. Laki-laki jaga. Makanya saya jaga, Bu. Ya. Gak cukup satu, wah ada yang perlu saya jaga lagi gitu. Iya. Orang laki suruh jagain hati lagi apa no bang, katanya gitu. Lakinya dijagain, jangan banget ya. Itu jadi kaum Hawa sendiri tuh yang gak sayang sama kaum Hawa. Ini nggak ada hubungannya Bu, ya itu nggak ada hubungannya itu. Ya. Semua itu disebabkan penguasaan emosional terhadap akalnya. Artinya emosinya lebih dominan terhadap akalnya. Dan itu bukan satu kesalahan, tidak salah sama sekali. Ya. Dan hal inilah yang sesuai dengan pembentukan wanita sebagai ibu. Karena sifat keibuan lebih banyak memerlukan emosional yang besar dan kasih sayang yang dalam daripada akal. Oleh sebab akibat inilah Islam menganggap persaksian dua wanita sama dengan satu laki-laki. Bukan bermakna penghinaan sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa wanita sama dengan separuh laki-laki. Bahkan keadaan ini untuk tujuan dan prinsip tertentu, yaitu memenuhi segala jaminan yang memungkinkan dalam perkara persaksian pada tindak hukum kriminal. Ya, ini ada apa namanya? Keuntungan dalam konteks kriminal. Itu bukan merendahkan perempuan dua, seperti waris, laki-laki dua, perempuan satu. Kenapa? Karena laki bawa bini, laki nanggung jawab ngasih bini, kan bini mah dapat laki, dapat nanti dari logikanya begitu. Bukan ngapa dia dapat dua saya satu.
nggak adil itu. Itu adil. Dan justru ketika laki dikasih 2, yang perempuan dikasih 1, ada alasan agama menyuruh yang laki-laki ngebantu saudara perempuannya. Ketika agama nyuruh, ada hujahnya, ada argumentasinya. Kalau disamain, laki-laki pasti mati di bagian biar kagak gue bantu, kan udah sama ini begitu. Itu fitrah. Jadi kalau kita nerima saja hukum Allah itu, maka kita akan akan mendapatkan perlakuan yang integral terhadap agama ini. Apa integral, Bu? Enggak ada nenek kan ya, enggak apa-apa ini. Takut ada nenek, apa jangan integral lagi. Seimbang. Ya, seimbang. Wanita secara umum mudah dikuasai oleh karakter emosional yang cepat tersinggung untuk dapat menyesuaikan dirinya. Maka dituntut prinsip yang sama dari wanita. 2 tuh. Jadi kalau akal sedikit dengan akal sedikit, kalau 2 maka akalnya jadi hidup. Kan begitu logikanya. Fa in lam yakuna rajulaini wa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jika tidak terdapat 2 orang laki-laki, maka 1 orang lelaki dan 2 wanita dari yang persaksiannya kamu ridhoi, agar ketika salah satunya lemah maka diingatkan oleh yang lain. Inilah yang dimaksud Rasulullah dengan kurang akal. Artinya emosionalnya kuat. Kuantitasnya, kalau tingkat kualitasnya, kecerdasannya, ketajamannya, pahamnya sama. Wanita dipersiapkan oleh Allah untuk urusan besar, yaitu menjadi ibu manusia, serta tuntutan hamil, melahirkan dan menyusui lainnya. Karena jika wanita tidak diciptakan dengan persiapan karakter tersebut sebagai sumber kasih sayang, maka wanita tidak akan mampu menanggung semua tanggung jawab dan beban itu. Demikian halnya dengan perkara emosional. Bukan bermakna bahwa wanita saja yang mudah terbawa emosional, lelaki pun sama. Sebagaimana wanita berlaku salah, lelaki pun melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bahkan terkadang sebagian wanita ada yang lebih banyak berpikir rasional daripada lelaki. Ada. Kita kan kalau melihat laki-laki ngomongnya kayak banyak, perempuan sendiri yang bilang itu bocah kayak perempuan ya. Itu laki-laki belum sampai itu pikirannya, begitu perempuan udah kayak nenek gitu, kayak perempuan gitu. Iya. Artinya ini tidak menunjukkan kualitas akal, tetapi adalah kuantitas. Adapun kualitasnya banyak laki-laki yang perempuan yang jauh lebih cerdas ya, daripada. Saya ada berapa kali lihat di TV tuh, ada di Kick Andy ya, 2 tokoh perempuan yang masya Allah ya, muda-muda udah profesor, udah jadi rektor, dekan, itu perempuan. Kan nggak ada masalah dengan kualitas itu, usia muda. Oleh sebab itu dikatakan kuatnya dominasi atau penguasaan emosional wanita terhadap rasionalnya, akalnya itu dilihat secara majority, bukan keseluruhan. Itu juga mayoritas. Terlebih khusus pada perkara yang sering terjadi kontradiksi antara akal dan emosi itu. Hal ini membuat akal wanita secara kuantitas, bukan kualitas, menjadi menurun. Maka dikatakan kurang. Dari mana kurang dari segi emosionalnya? Dari contohnya yang paling real lagi dan paling paling menjelaskan antara akal dan emosi, dan itu diperlukan untuk menjaga agama. Namun pada realitinya mungkin saja wanita jauh lebih baik dan lebih rasional dari 1000 lelaki. Dan setiap saat banyak contoh serta teladan wanita yang menjadi ukuran rasional dalam kehidupan manusia. Sejarah Islam pun telah meninggalkan banyak teladan yang baik tentang wanita-wanita yang jauh lebih unggul dari lelaki, di mana rasionalnya justru lebih dominan daripada emosionalnya. Sehingga dikatakan laki-laki yang hebat, ya, laki-laki yang apa tuh?
Itu karena di belakangnya ada seorang wanita. Seorang ini bukan menunjukkan bilangan ya, kepribadian, ada wanita. Ya mungkin ada 3 wanita, ada 2 wanita, tapi ada seorang wanita. Nah, ini ada contoh-contoh wanita yang cerdas. Mungkin itu ya bisa dibaca. Seperti Sayyidatina Asma. Ya, ini ya boleh dibaca, tapi ada cerita-cerita lain tentang Sayyidatina Asma. Ketika Rasulullah hijrah itu, Rasulullah kan mengajak Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang diperintahkan untuk mengantar makanan di tempat persembunyian Nabi? Asma. Itu dalam suatu suasana yang genting. Seluruh orang kafir Quraisy mencari-cari Nabi dan mengancamnya dengan golok. Tapi Asma, ya, dengan cerdasnya dia menyembunyikan. Bahkan dikatakan dengan jasa Asma inilah Madinah jadi merdeka, artinya jadi maju karena selamat Nabi dari persembunyiannya, karena Asma mampu menjaga rahasia. Padahal sudah diinterogasi Asma itu. Dan Asma ini juga yang dijumpai oleh Rasulullah. Satu ketika Rasulullah sedang jalan di Madinah, kemudian Asma kakinya tidak bersendal, nyeker, dan sedang melakukan pekerjaan laki-laki, yaitu menanam sambil membawa bekal alat-alat bekerja. Rasulullah memandangnya dan menitik air mata Rasulullah. Allah, Asma, Asma, gitu. Sampai pernah Rasulullah ajak untuk naik kuda bareng, ya. Lalu kata Asmanya apa? Suami saya sangat pencemburu, katanya. Ya, coba itu kan logis. Sekarang kira-kira perempuan udah susah datang Mercy, Neng, abang antri Neng. Masuk dia langsung, iya, laki gua kapan ya punya begini? Walah, udah kacau. Itu kan, ya artinya akal tuh. Artinya, tapi tetap ada perempuan yang akalnya, ya. Kan tadi bahwa emosional perempuan mampu terbawa oleh situasi. Artinya dengan bahasa baiknya mampu beradaptasi dengan keadaan, baik atau buruk. Gitu, pakai terbawa. Itu kan kurang berarti pertimbangan akalnya. Tetapi itu bukan semua, bukan mayoritas. Ya, cuman sebagian besar. Gitu. Karena bahasa jangan sebelum menjadi sebuah bahasa hukum, bahasa ilmiah, ya, karakter bahasa itu sendiri, kata semua itu tidak berarti 100% blast, enggak, ya, karena enggak ada absolutisme, itu tidak ada dalam dunia ini. Hanya Allah yang mutlak, sudah, ya, yang lainnya, ya. Maka kita ini sebagai orang Islam nih, itu akan dianggap dinilai baik kalau kebaikannya lebih banyak dari keburukan. Itu pun kasih sayang Tuhan melihatnya begitu. Karena gak ada yang mutlak, hanya Allah yang mutlak. Allah mutlak tunggal, mutlak ada, mutlak berkuasa, mutlak. Manusia semua relatif. Jadi hanya ada majority dengan minority. Tidak ada yang mutlak. Ada orang mutlak ganteng, nggak ada. Mutlak cantik, nggak ada. Itu mah bahasa. Hanya engkau, kan gitu ya. Suami kalau muji ya, engkau doang, udah engkau pakai doang lagi. Engkau doang yang cantik di dunia ini. Ya, di luar mah orang ada dan yang lain. Pas kita ketahuan di luar, ya lagi sama siapa baik. Ya, itu bohong, ya, bohong. Ya, jangan pernah percaya itu. Artinya begini, bahwa jangan menuntut manusia suci, bersih, mutlak, nggak boleh. Ya, karena salah itu Allah ciptakan untuk dimaafkan, bukan untuk dikutuk. Karena memang kondisinya begitu.
Salahnya kita menuntut orang nggak ada salahnya pisan. Lah emang kitanya bagaimana? Ya, oke. Itu Asma binti Abu Bakar. Secara jujur, saya dulu menamakan anak saya pertama Asma itu karena lagi baca buku tentang Asma. Ada satu buku tentang Asma. Saya kalau baca waktu itu berdua sama Teapra itu nangis, ya Allah. Baru pengantin baru gitu. Begitu beranak langsung Asma. Udah itu di otak saya langsung Asma. Gitu. Banyak kisah-kisah Asma. Yang kedua, Syifa. Ya, Sayyidatina Syifa radhiyallahu dan idenya yang cemerlang. Dia seorang sahabat yang memiliki ide pemikiran yang cemerlang. Ya. Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya, ya, tanpa izin. Datang ke rumahnya, diketok nggak ada orangnya, itu Sayyidah Syifa dan Rasulullah masuk makan. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sangat dekat hubungannya dengan ya, sahabat gitu, dan itu perempuan. Ya. Rasulullah masuk rumahnya, nggak ada orangnya, masuk makan. Berarti kan udah dekat banget hubungannya. Dan kita kan kalau sama yang dekat, udah apa masukin makan deh, nyendok deh sana no, sendok makan gitu katanya, suruh makan sendok. Iya. Udah masuk aja pok sana no, sendok makan. Nasi orang nasi mau rada. Masuk dapur, mampus orang suruh masuk ke dapur. udah masuk ke dapur, sendok lagi suruh makannya. Nyeduh dewek coba. Itu kan kalau udah akrab kan begitu, kalau enggak mah enggak. Nah itu Rasulullah dengan Sayyidatuna Syifa. Tidaklah Rasulullah memperlakukan begitu berarti dia orang yang cerdas, orang yang sangat bermanfaat di masyarakat sosial itu. Karena Syifa itu dia punya mantra-mantra untuk ngobatin orang. Ya, Syifa. Makanya kan namanya Syifa. Jadi sekarang jadi Syifa. Kan orang-orang dulu sebagai contoh itu nama sesuai dengan maknanya. Makanya ada istilahnya ismun yadullu 'alal musamma katanya. Namanya nunjukin yang punya nama. Tuh. Nah maka kayak Bilal kan sekarang yang adzan Bilal gitu. Pernah Rasulullah Sayyidatuna Syifa itu bertanya, apakah boleh doa-doa ini bukan bahasa Arab gitu? Coba dengarkan kepadaku kata Rasulullah. Diperdengarkan. Rupanya bahasa Suryani, bahasa Qadim, bahasa yang lama yang udah nggak mati, udah nggak kepake. Karena Rasulullah diberi paham oleh Allah, ya diberi paham oleh Allah dan artinya tidak menyimpang, ya boleh. Ya. Itu makanya kan boleh jampe, ping keraras, apa? Kedebong keraras, abong warawaras katanya gitu. Manjur nenek-nenek yang doain. Kalau ibu-ibunya muda mah belum, nggak manjur kudu nenek-nenek. Kedebong keraras, abong waras, waras. Coba itu. Lah dulu saya pernah minta doa supaya perempuan demen nama ibu dulu Rogaya almarhum. Ada doanya, riung-riung kediga lutung katanya, riung-riung kediga monyet. Artinya orang yang ada di sekitar saya mukanya kayak monyet katanya, kayak saya doang yang ganteng. Lah itu kalau diartiin kedengeran orang marah. Ya ngarandek ketiga monyet katanya, riung-riung ketiga lutung, ngarandek ketiga monyet. Ya. Sama dulu Abah Nawawi itu kan dulu di Telar Kidul itu ya, abahnya
Ajun, Mang Doki itu kan dia tukang ular, mengkaman kan, tukang naklukin ular. Pas ada ular di rumah ini nih rumah dulu, dipanggil itu, udah begitu dipanggil, udah kelar, udah bisa selesai ngopi, itu lu bisa naklukin ular man, kata Abah. Iya Kiai bisa. Doanya apa? Ya ada Kiai doanya. Iya apa doanya? Kagak boleh Kiai. Kagak boleh ngapa? Kagak boleh dibilangin sama siapa ini doanya. Udah begitu dari dulunya. Kita bagian awai nengok-nengok. Pan lu berdua duduk sama gua katanya. Boleh dah bilangin. Emang boleh Kiai? Udah sama gua nggak boleh katanya gitu. Dibilangin itu. Saya ngintip. Dibilangin. Ini sebenarnya makanya katanya emang nggak boleh katanya. Lagi dapatnya saya emang nggak boleh orang tahu. Lah kan digituin makin penasaran meren ya Abah Nawawi itu. Kalau ama gua mah boleh. Namanya muridnya percaya baik, dibilangin apa? Peliputih katanya itu doanya. Lo ketawa udah dulu pantas kagak boleh dibilangin katanya orang doanya jorok. Jadi segala nyebut barang laki-laki, waduh, pantas kagak boleh. Itu ya kan nggak melanggar akidah ya, cuman itu mungkin melanggar adab ya. Jadi porno begitu anunya doanya. Ya. Nah itu Sayyidatina Syifa itu juga yang dijadikan oleh Sayyidina Umar ya sebagai rujukan minta pendapat ya. Dan karena dia pandai membaca, pandai menulis, dan banyak wanita-wanita, anak-anak sahabat disuruh belajar dengan beliau. Bahkan beliau pandai berhitung. Sayyidatina Al-Khansa teladan dalam keberanian dan kesabaran ya. Namanya Tamaddur binti Amru bin Al-Harith ya, seorang sahabiah agung dan penyair terkenal, telah masuk Islam bersama kaumnya dan seterusnya. Itu boleh dibaca ya. Kemudian yang kedua, wanita kurang agama, tadi kurang akal. Apa maksud kurang agama? Adapun penjelasan tentang wanita kurang agamanya bukanlah seperti yang diduga oleh orang bodoh dan yang bermaksud buruk terhadap Islam. Namun wasiat Nabi ini bermaksud bahwa wanita telah Allah ciptakan menurut sifat dan karakter tertentu. Salah satu cirinya adalah kebiasaan datang bulan haid. Kemudian agama yang hanif, yang suci, itu dibangun di atas kebiasaan tersebut dengan menghentikan sholat, puasa, serta ibadah-ibadah yang menuntut kebersihan toharoh. Ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap wanita, tidak lagi dapat dielakkan. Maka Rasulullah menamakannya sebagai kurang agamanya. Semua ini adalah Allah ciptakan tentunya untuk tujuan dan hikmah tertentu. Alhamdulillah. Bahkan itu satu sikap kasih sayang kepada wanita, satu penghormatan, penghargaan. Ya, suruh berhenti. Ya, karena ada ada gangguan, ada penyakit, ya, ada keletihan yang lain kalau terus dipaksa. Nah, pernyataan Nabi terhadap kurang akal dan agama wanita justru sebuah sindiran ilmiah yang tinggi sekaligus merupakan pujian dan kekaguman terhadap keunikan wanita. Ini sindiran ya kepada seorang wanita sekaligus Nabi kagum. Ya, artinya manusia unik. Kagum. Saya punya buku, Bu. Ditulis pada abad keempat buku itu. Nama bukunya Ajaibul Mar'ah. Keajaiban wanita. Ada lagi buku contoh-contoh suami yang sakit karena istri. Itu dari sahabat sampai ya. Ini ulama-ulama doang. Gitu. Ya ta'azzar rajul katanya min nisa'i. Ditulisin. Semuanya menyangkut masalah kelebihan emosional dari akalnya. Jadi itu ditulis oleh ulama untuk membuat satu argumentasi ilmiah
bahwa laki-laki kurang emosionalnya, maka agama menyuruhnya agar ada keseimbangan antara akal dan emosional. Laki-laki juga kurang emosionalnya, agama pun menyempurnakan bagaimana agar seimbang. Itu. Jangan ngomong gue memang udah begini mau ngapa? Jangan begitu, Pak. Lah hidup mah atuh berubah. Gitu. Bagian gue memang udah begini, emang udah dari sononya. Ya, jangan. Ya, kita perlu memahami agama dalam diri kita ini, dalam hidup kita. Baik di luar, di dalam, dimanapun berada, agama mengaturnya. Ya. Nah sekarang apa salah satu wasiat penting berkenaan dua perkara ini? Emosionalnya dominan, ya, dan banyak agama yang kurang dilaksanakan oleh perempuan berkenaan dengan keunikan. Ya, manusia sebagai seorang wanita. Ya, rupanya keunikan ini, kekaguman Nabi ini, dan kasih sayang agama ini kepada wanita dan penghormatan kemuliaan ada titik kelemahannya. Dan ini yang disempurnakan oleh agama nih. Ya, ini yang dipesan oleh Nabi. Pahami baik-baik pesan atau wasiat Rasulullah tersebut. Semoga kamu mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Iman adalah perkataan dan perbuatan dan keyakinan. Kuantitas iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kuantitas, ya, perhatikan baik-baik. Kita kalau bicara iman itu menurun dan bertambah, itu kuantitasnya, bukan kualitasnya, bukan asalnya. Asalnya nggak boleh berubah, tetapi kuantitasnya kualitasnya apa? Ya, nyala itu. Nah, kuantitasnya adalah cahayanya. Ya, redup, terang, redup, terang, tapi tidak boleh mati. Itu. Nah, pesan Nabi ini agar kuantitas iman tetap bertambah, jangan berkurang. Kualitas mah enggak. Kita orang Islam namanya Hanif, dikasih sudah oleh Allah asal iman, hakikat iman, pokok dasar iman, bibit iman nggak boleh berubah, itu kualitas. Ya. Kalau misalnya kalau ditanya orang Muslim, yakin nggak adanya Allah? Yakin nggak? Berapa persen? Nggak boleh, kurang 99% kafir. Nah kalau kemudian diterusin lagi tentang ungkapan imannya, cahaya imannya, sembahyang malam, bisa ngomong baik dengan orang, kadang-kadang karena ini adalah berkenaan dengan gitu. Nah maka berkenaan dengan kelebihan emosional ini banyak memiliki kekurangan, dan ini yang diperbaiki oleh Islam. Allah telah menggambarkan orang-orang yang beriman. Ya innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini gambaran orang beriman. Artinya kualitas orang yang beriman. Orang beriman adalah orang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Artinya nyetrum, ser gitu. Kayak orang demen disebut nama demenannya, itu wajilat qulubuhum. Allah. Ya. Gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan puisi-puisi cinta, makin tambah cintanya. Itulah dengar Al-Quran. Makanya di dalam tasawuf orang dibacain Al-Quran nggak ada sama sekali getarnya. Akhirnya dibacain qasidah baru nangis. Kenapa? Karena kudsia Quran tinggi, tidak cocok dengan rohani kita. Direndahin oleh ulama, diubah redaksinya menjadi qasidah baru. Oh, gitu. Nanti lama-lama naik. Sebetulnya qasidah ada dalam tasawuf itu untuk meninggikan qudsiyatul ruh, agar seimbang dengan qudsiyatul Quran, kesucian dan kerohanian Al-Quran, kandungan Al-Quran, yang mana rohani, jiwa, akhlak, moral kita itu kudu Al-Quran isinya. Itu bukan sekedar qasidah dilombain doang ya Bu. Kunang gitu.
Terbang melayang. Nah, nyanyi qasidah yang ada isinya nasihat dan hayati. Iya. Ini menyanyinya lagi jangan dimadu. Nah, itu lagi nyanyi qasidahnya. Aduh. Ya. Nah, demikianlah dengan wanita mukmin, sebesar kesempurnaan amal sunnah dan kewajiban tersebut dikatakan sempurna imannya. Dengan wasiat Rasulullah SAW. Terus halaman berikutnya tuh. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah diperlihatkan tentang kamu semua, bahwa telah diperlihatkan kepada Nabi saat malam Mi'raj diperlihatkannya itu. Karena Nabi kata Nabi, aku diperlihatkan itu di Mi'raj. Diperlihatkan di mana baginda melihat neraka dan kaum wanita sebagai majoriti penghuninya. Maka pada suatu ketika Rasulullah katakan di hadapan kaum wanita, mereka mempertanyakan, dengan sebab apakah wahai Rasulullah? Jawaban baginda sangat singkat, hanya disebabkan dua hal saja. Kamu banyak melaknat, mencaci atau ngomel. Kedua, mengingkari suami. Cuman segini doang bang, orang-orang manoh gitu. Iya. Lah beli kalung cuman segram setengah. Lain mah leher saya putus bang, ntar kayak katanya kecil banget. Gitu, orang mah 2 kilo ge. Gitu. Emang rantai kambing kali ya? Ya. Dan banyak melaknat. Artinya bahwa majoriti penghuni neraka dari kaum wanita disebabkan 2 akhlak buruk itu. Ini kan perkara kecil, Bu. Seperti apa Nabi pernah lewat, lalu Nabi mengambil kayu dan menancapkan. Kenapa? Karena orang yang dinancapkan di kuburan, karena orang yang di kuburannya lagi disiksa. Kenapa? Kecipratan kencing. Kan kecil itu. Bukan enggak sholat, bukan maksiat, zina, enggak. Kecil. Makanya sebelumnya kita membaca tentang orang yang meremehkan dosa kecil. Gitu. Nah, itu perempuan ngomelnya itu. Begitu dibilangin, saya memang udah begini dari dulu bang. Ya udah, emak saya kayak begini, emak tua saya kayak begini. Wah, apa baik? Ya enggak. Dan itu karakter. Ya perempuan memang kalau ngomong kurang, kepalanya sakit. Ya. Cuman itu sakitnya dipindahin ke laki-laki. Waduh, kepala gua sakit. Ngomel mulu. Pindah tuh ke laki-laki. Mungkin benar omongannya, dan banyak benarnya. Lah kalau laki ngedublong di rumah, kalau perempuan nggak diam itu laki-laki nggak ada motivasi. Tetapi takut itu dosa, suruh istighfar sama Nabi. Jangan merasa nggak dosa itu, Bu. Meskipun benar. Iya. Ya, meskipun benar. Ya. Sayyidatuna Aisyah gerendeng juga sama Nabi. Bukan sekedar gerendeng, nyinggung sama madunya. Nabi pergi, habis mau pergi gilir sama bininya dikasih minum madu. Nabi lupa ke kumur, lupa ngebersihin mulut, pulang aja. Lepas meluk Sayyidatuna Aisyah, bau makanan yang nggak biasa dibikin di sini. Cemburu. Ya udah kalau nggak perlu sama saya mah ya, cukup nama yang di sono, tangannya begitu. Apa? Karena yang di sana bininya cebol, pendek gitu, bukan cebol, pendek. Kan kalau Sayyidatuna kan tinggi, lenjang, semampai, putih, manis gitu. Nah yang bininya itu rada pendek. Itu Nabi marah sekali. Ya, itu yang pelajaran dulu kan. Kamu itu kalau ya, dan itu cuma nyindir doang, enggak ngomong, Pak, Bu. Nyindir itu hanya nyindir. Seperti Sayyidatuna Aisyah nyindir lagi marah sama Nabi, dia lagi ngeberesin apa namanya? Hordeng. Ya, jatuh. Ya Rabb Ibrahim katanya. Wah, lagi marah sama saya ini. Segitu doang. Iya, itu berarti kan sempurna sekali sudah. Akhlaknya, imannya, akalnya. Karena kan memang Sayyidatuna Aisyah itu orang yang akilah, cerdas. Ya, dia seorang adib, sastrawan.
Ya. Dia ngelihat sesuatu aja langsung keluar syair tuh. Ya, cerdas sekali, dan hadis banyak diriwayatkan oleh beliau, oleh Sayyidatina Aisyah. Itu berarti kan emosionalnya tuh sudah seimbang. Ya kena Nabi kenal, ya cuman ngomong ya Roba Ibrahim, wah lagi marah. Ya, tahu kalau Aisyah sekarang mah, ya, sambar gledek bang, bukan ya Roba Ibrahim lagi, sambar gledek lu bang, katanya. Sama laki sambar gledek. Kalau disambar pisah bagaimana itu? Iya. Orang lakinya mugil udah sana bang, mampus. Pas mampus mah. Iya, padahal mah pas lakinya mati mah tadi mah gue izinin nikah lagi, katanya gitu. Itu kan emosi tuh ya, nggak kelihatan. Kalau pakai akal mah udah taunya lakinya pengen kawin lagi, didiemin baik. Kan jantungan mati terus. Baru bininya sadar, tahu-tahu begitu mau gue izinin nggak mati, baru akalnya keluar tuh ya. Makanya, wahai wanita beriman, taat kepada suami merupakan kewajiban. Seperti hendaklah engkau memenuhi ajakan suami dalam segala kebaikan, mematuhi perintahnya, tidak membantah, membuatnya marah, meminta maaf ketika engkau lalai memenuhi haknya, mencari kasih sayangnya dengan wajah cerah, dan lain-lain. Itu bu, laki itu nggak perlu ngomong dah, action muka aja itu laki-laki udah goyang dunia itu. Waduh, rumah itu udah gelap sumpah. Iya, baru merenggut doang, apalagi ya, ditambah dengan bunyi-bunyian mah. Gelas lah, piring, bledak, bleduk, bledak. Itu setiap ada bunyi barang satu itu jantung itu berdetak kencang laki-laki. Betak. Ini yang Nabi katakan nih di dalam hadis ini begitu. Makanya di dalam hadis lain kata Nabi, mencari kasih sayang suami dengan wajah yang cerah. Sampai begitu tuh Nabi tuh. Untuk bagaimana membangun kesempurnaan rohani. Akal emosi boleh kurang, tapi yang menyempurnakan rohani, akhlak, agama. Boleh marah, boleh, tapi diganti. Gitu. Ya artinya seperti ada bahasanya yang baik, tetap emosinya keluar tapi tidak menyakiti. Makanya Nabi menyuruhnya sekalian istighfar, takut keceplosan maka Allah ampun. Kan indah agama itu. Ya. Ini mah istighfar buat marah-marah, astagfirullah bang, udah kagak jadi istighfar dah itu mah. Ya. La ilaha illallah, astagfirullah. Saking anunya cepatnya diganti astaga itu. Jangan ya bu, ya jangan dirubah, dosa besar itu. Nah kemudian wasiat pentingnya pertama apa? Sedekah. Kata Nabi kan, sedekah. Ya, itu Nabi bersabda, bersedekahlah dan banyaklah istighfar. Ya, maka Allah membuatkan jalan selamat untuk wanita dari dua hal. Kan di neraka itu kebanyakan wanita karena ngomel-ngomel tadi itu kan, mengingkarin itu adalah karena besarnya emosional. Kata perempuan enggak ngapa-ngapa. Ya, ini namanya ngedumel itu, ngomel itu. Kata dia enggak ngapa-ngapa. Nah, cuman dijawab sama Rasulullah kan, itu kelembutan ini itu bisa matain kekuatan laki-laki. Itu patah itu laki-laki. Nah kata Nabi, di neraka itu banyakan itu tuh. Ayo sedekah sama istighfar kata Nabi. Dan sedekah yang terbaik sedekah kepada suami. Nah bagi perempuan yang Allah kasih rezekinya lebih banyak dari laki-laki, nah, ini mah jangan sambil sedekah minum bang, enak banget bang, tinggal minum doang kagak kerja, mampus dah. Udah dikasih sedekah ngomong juga. Kan Rasulullah udah ngebaca kan? Iya, udah ngebaca Rasulullah itu. Ya, makanya kata Rasulullah, ittaqun nisa. Ya, bahkan para ulama itu ada perintah khusus yang bersanad dari Nabi untuk menjaga wanita. Itu ulama. Ya.
Nah, maka disuruh bersedekah. Sekedar sedekah besar kecilnya tidak ditentukan. Maksud hadis itu hanyalah agar wanita terbebas dari penyakit kikir dan memiliki sifat itsar mengutamakan orang lain. Nah, ini ada faktornya kenapa bersedekah. Dia sendiri merasa akan mempunyai sifat dermawan. Di samping menghapus banyak dosa-dosa dari kekurangan-kekurangan dia yang ngedumel itu. Coba kalau lakinya ngasih ibunya mesti bininya ngedumel, atau lakinya ngasih empoknya atau ngasih adiknya yang perempuan mesti itu bininya ngedumel. Makanya agama nyuruh lu sedekah coba. Gitu. Ya, makanya agama yang disuruh laki-laki untuk perhatiin ibunya dan saudara perempuannya. Istri nggak disuruh untuk merhatikan ibu dan saudara perempuannya, tidak. Kalau memberi itu hanya memberi hak agama, hak iman, hak ukhuwah gitu. Sama kalau istri udah menikah, memberi kepada keluarga itu sama hukumnya dengan beri kepada siapa yang memerlukan. Sama hukumnya, pahalanya begitu. Itu. Tetapi kalau kepada laki-laki kepada saudara perempuannya dan ibu itu harus setara dengan istrinya. Gitu. Nah, maka disuruh bersedekah banyak sekali. Agama ini artinya Nabi bersabda sini untuk membangun kerohanian wanita itu. Agama, ya, wanita itu. Ya. Kudunya mah tuh si istri nanya, abang ngasih ibu berapa bang? Ya cuman 100.000. Lah saya dikasih 500, ibu 100. Sudah saya kasih 200 ke ibu. Gitu kudunya mah. Ada yang begitu? Ada. Yang ada mah 50 ke cukup. Cibang nenek-nenek katanya gitu. Beli apa sih yang dia beli lipen apa? Ya, tidak. Perhatikan dan teliti baik sabda Rasulullah ini. Ini saya baca artinya. Sesungguhnya wanita pelacur telah melihat seekor anjing di hari yang sangat panas sedang mengelilingi sebuah sumur dan menjulur-julurkan lidahnya kehausan. Kemudian ia mengucurkan mengalirkan air dengan sepatunya ke mulut anjing, maka Allah mengampuni dosanya. Itu dosa pelacurnya itu diampuni karena bersedekah. Artinya Nabi memberikan contoh tuh, wanita kalau bersedekah tuh banyak dosa yang dihapus. Apalagi dosa ngomel. Ya. Nah, sedekah yang paling baik sedekah kepada suami. Karena saya pernah cerita seorang sahabiah bernama Zainab kan. Dia memang peninggalan hartanya dari orang tuanya banyak dan bisnisnya besar. Hasilnya gede, lakinya udah emang orang susah tadinya. Berusaha dikasih modal habis lagi. Dari pagi sampai sore pulang bawa sedikit, enggak sebanding. Dia mau nyamain sama hasil bininya, enggak bisa. Tetap aja kurang untuk keperluan anaknya. Keperluan rumahnya, keperluan dia mengurus anak yatim juga. Akhirnya harta bininya itu yang paling banyak. Tiba-tiba Nabi nyuruh akan ada peperangan. Barang siapa yang punya harta lebih silahkan. Keluar ayat kan tentang sedekah bla 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 pahala. Itu Zainab, ya Allah, pengen saya mendapat pahala itu tuh karena sudah biasa bersedekah. Itu. Tapi kalau saya sedekah ke sono tanggung jawab sama anak saya, suami saya, ini bagaimana nanti? Kalau suami saya pengen makan ini makan itu. Nah, akhirnya dia datang ke Nabi mau mempertanyakan sedekah dia ini lebih afdol mana, ini sama luar. Gitu. Begitu sampai di pintu Nabi, ya Allah, lah saya jadi ntar ditanya sama Nabi. Ya ditanya, saya ngomong suami saya ngasih ngempanin laki, ngempanin anak, malu amat ya. Saya ngomong depan Nabi tentang laki saya, orang ngedenger malu amat ya. Sampai begitu tuh. Ya, itu namanya yang udah sembuh tuh. Bukan dari sakit, ya. Dari kesempurnaan akal dan emosionalnya dengan imannya itu. Ya. Perempuan sekarang aku enggak. Udah tahu lakinya emang lagi terpuruk. Bang, punya kerjaan apa buat suami saya tuh? Udah di rumah dublong kayak tai kebo katanya. Iya.
itu laki sampai habis dah itu. Ya, rujulianya itu digoreng habis. Direbus udah. Udah pegel saya bang, lihatnya di rumah baik. Capek ngempaninnya. Ya, bukan ngasih makan lagi, ngempaninnya udah kayak marmut. Nah, ini dia mau ngomong nggak jadi. Ya Allah, murun saya ngomongin laki saya depan orang, depan Rasulullah, nggak jadi itu. Begitu mau pulang, Bilal bin Rabah datang, mau masuk. Kata Zainab, ya Bilal, bisa nggak sampaikan pertanyaan saya, tapi jangan dibilang dari saya. Ya boleh. Udah disampaikan. Begitu kelar ngaji, ya Rasulullah, tadi saya ada bertemu seorang perempuan menyampaikan salam untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya, ya dia ngempanin laki anak apa gini. Sementara ini Rasulullah ada perintah untuk sedekah, untuk membantu perang, membeli ini. Jadi bagaimana? Apakah ini ditinggalkan? Ya, ini bagaimana, lebih besar atau bagaimana? Rasulullah pakai nanya. Siapa yang nanya? Sayyidina Bilal dia pikir, wah di Madinah ini banyak nama Zainab. Zainab ya Rasulullah. Zainab yang mana? Ya Allah. Jadi karena Rasulullah yang nanya, kalah pesan Zainab yang suaminya Abdullah. Nabi senyum kasih tahu, ya, sedekah kepada keluarga pahalanya lebih besar daripada sedekah semua, bahkan 2 kali lipat. Sedekah dan menjaga menyambung tali persaudaraan, tali keluarga. Nah ini mah diomelin mulu suami, kan nggak punya kerja kan baru setahun, tadinya makan kerja terus, ngomelnya sampai seolah-olah kayak nggak pernah. Nah itu. Nah renungkan bagaimana sedekah kecil dapat menjadikan rahmat dan maghfirah, ampunan. Itulah nasib baik wanita tersebut. Ya, oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, liyaki ahadukum wajhahu minan nar walau bisyikki tamrah. Ya, perhatikan, kata Nabi, hendaklah salah seorang dari kamu menyelamatkan wajahnya dari neraka walau dengan bersedekah setengah biji korma. Ya, artinya ketika kita punya salah dan Allah akan masukkan kita ke neraka dengan sedekah, tutfi'u ghadbar rabb, katanya as-sadaqah tutfi'u ghadbar rabb. Sedekah itu memadamkan marah Allah. Ya. Nah, terus lihat kata Nabi di bawahnya lagi nih. Halaman 19. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kamu semua kepada neraka walaupun dengan setengah biji korma. Jika kamu enggak mendapatkan yang enggak punya juga, maka dengan perkataan yang baik. Ya namanya lagi enggak ada bang, enggak apa-apa. Insya Allah besok ada. Kan enak tuh. Ya. Ini sambil ngebangunin, bang, bangun apa bang? Tega banget bang. Kita udah pada pagi-pagi udah lu mah sampai mateng makan masak itu lakinya udah kagak ada kali, udah pergi. Ya Allah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, kata Nabi. Pas enggak ada makin marah. Bahkan ada di bawah kata Nabi itu hadis, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali kamu menganggap rendah perbuatan baik sedikit pun meskipun dengan menunjukkan wajah cerah. Dan seterusnya. Nah, di halaman 21 inilah sedekah prioritas. Itu yang tadi saya ceritakan tuh, Sayyidah Zainab istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu seorang yang dipuji oleh Rasulullah. Kan memang badannya kurus Abdullah itu. Ya. Dia badannya kurus. Sering dihina oleh sahabat, dilecehkan begitu. Rasulullah ngedengar orang lagi ngehina badan kurusnya Abdullah bin Mas'ud itu, Nabi marah. Apa kata Nabi? Kamu tahu
bahwa pahala Ibn Mas'ud sebesar-besar gunung. Itu ngajak orang yang pernah bercanda. Ya, tapi Nabi marah, memberitahu hakikat siapa Ibn Mas'ud. Itu Ibn Mas'ud itu kan banyak hadis an Ibn Mas'ud. Itu bininya itu Abdullah itu makannya dari bini. Jadi empaninnya dari bini. Gitu. Saya punya 4 juga bagian saya itu yang begitu tuh. Kalau diempanin mah. Dan itu kisahnya tadi sudah kita baca tentang Zainab. Jadi wanita muslimah seterusnya harus mengetahui bahwa sesuatu yang paling utama dinafkahkan adalah yang diberikan kepada suami atau anak-anaknya, kemudian saudara dan kerabat lainnya. Itu dulu tuh. Itu. Dan dengan urutan ini maka kita membangun ketakwaan yang juga dengan pembangunan yang sempurna, yang utuh. Tidak ada satu kejanggalan dan keganjilan. Kita kalau ngebangun batu, kalau batu ada menyon-menyon kan kelihatan nggak rata, nggak indah. Begitu juga sebetulnya membangun kepribadian juga dengan pembangunan yang sesuai, yang tingkat prioritasnya benar, itu juga indah. Agama itu dirasakannya dan dilihatnya. Ya. Dan banyak sekali ini hadis-hadis tentang sedekah seperti halaman 23, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah, kullu yaumin tatlu alaihi sedekah. Ya. Yang artinya setiap ruas tubuh manusia ada kewajiban sedekah. Tiap hari muncul matahari ada kewajiban sedekah. Kemudian bersabda, engkau berbuat adil antara 2 orang, sedekah. Ya, engkau berbuat adil antara 2 orang, sedekah. Wanita membantu suami dalam menyiapkan kudanya, kendaraannya, mengangkat barang-barangnya ke atas kuda, ya sedekah. Kalau sekarang mah nyuci mobilnya, gitu. Terus sudah nyuci mobilnya ngangkat, ya. Ke tetangga, lu kebangetan banget, mobil sampai dicuci sama lu. Saya lagi tinggal di 3D tuh. Kan tinggal di sebentar sebelum kesini itu, kemarin sebelum ini lagi dibangun kan saya tinggal di perumahan kecil 3D. Itu saya berdua-dua sama Tiapra itu di jendela, kalau pagi-pagi tetangga saya itu bininya nyuci mobil lakinya. Iya. Lakinya keluar lagi ngelihat bininya nyuci, masuk lagi, duduk aja di kursi. Udah bersih apa semua, dibawa tas. Suaminya itu ke mobil, dia pergi. Gitu. Ini kira-kira ustazah ada yang begitu di sini nih. Ya, ustazah mah kena sibuk sama yang lain sampai lakinya terlantar. Makanya saya nggak ngelarang kalau bini nyuci mobil apa, saya ngelarang, itu pahala dia. Engkau saya nggak bisa nyuci. Ya. Dan seterusnya ya, perkataan baik itu sedekah, setiap langkah menuju masjid sedekah dan seterusnya. Itu istighfar. Sedekah tuh. Dan banyak sedekah menghapus dosa kita, ya, dosa lain-lain. Lalu keutamaan istighfar. Adapun Nabi bersabda, dan banyaklah istighfar adalah agar kita meminta ampunan, pemaafan dosa dan kecacatan kepada Allah. Ya, ia sama seperti dengan makna taubah. Jika kita renungkan bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kita dapatkan ayat-ayat menyeru kepada istighfar atau menjelaskan keutamaan istighfar. Demikian halnya juga di dalam sunnah Rasulullah. Lihat Al-Quran, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Beristighfarlah, itu perintah Al-Quran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Allah, pujilah Allah dan beristighfarlah. Ya. Dan banyak, wa may ya'mal su'an aw yadhlimu nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan keburukan dan berbuat zalim kepada diri sendiri, kemudian ia beristighfar, ya, maka Allah ampunkan. Dan seterusnya ini, ya, dan hadis Rasulullah, kata Nabi, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Ada semacam kabus ke atas hatiku, kemudian aku beristighfar
dalam sehari 70 kali. Apa? Sebetulnya dimaksud adalah lalai, goplah. Tapi ini bukan nabi goplah, ini adalah pelajaran untuk kita. Kalau kita lagi awang banget, kalau kita kayak lagi boring, atau kita lagi malas, istighfar. Ya. Dan halaman 28. Selanjutnya penulis ingin memberikan bacaan istighfar terbaik yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dan dikenal sebagai Sayyidul Istighfar. Ya, dan penulis mempunyai silsilah ijazah ini dari para masyayikh dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Shaddad bin Aus, dari Nabi berkata, pimpinan istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku berada di atas sumpah dan perjanjianmu menurut semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dengan nikmatmu atasku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunkanlah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mempunyai dosa yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Ini baca minimal habis subuh dan habis maghrib, minimal. Kalau boleh baca setiap waktu. Ya, ini adalah termasuk bacaan yang saya wiridkan setiap pagi dan petang paling kurang. Ya, karena saya nerima ini dari guru saya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Sebelum lupa, saya ijazahkan juga kepada ibu-ibu semua, ya, ijazah Sayyidul Istighfar ini. Bacalah setiap subuh dan setiap maghrib minimal, dan bacalah setiap waktu kalau sempat. Ya, saya berikan ijazah, ajaztukunna jami'an. Ya. Lalu dikatakan, barang siapa yang telah membacanya di siang hari dengan penuh keyakinan kemudian mati di hari itu sebelum petang, maka ia sebagai penghuni surga. Salah satu faedah istighfarnya. Dan barang siapa yang telah membacanya di malam hari dan dia yakin kemudian mati sebelum pagi, maka ia sebagai penghuni surga. Artinya diampun maksudnya. Dan dalam doa ini terhimpun semua makna taubat dengan meminjam kata Sayyidul Istighfar. Kenapa? Di dalam istighfar itu terhimpun semua dosa, seperti a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Siapa lagi yang mengampuni dosa saya kecuali Engkau? Itu. Nah, penutup demikian wasiat Rasulullah ini. Semoga kita semua bertambah ilmu dan amal, mendapatkan rahmat serta ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di belakang ini bukan Sayyidul Istighfar sebetulnya, ini al-istighfarul azim. Ya. Ini istighfar al-azim yang di belakang ini, itu salah menulis, bukan Sayyidul Istighfar. Ada lagi istighfar yang agung. Ya, ini juga ya dibaca setiap malam Jumat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarudz dzunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wadz dzunubi wal atham wa min kulli dzambin azabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batina qaulan wa fi'la fi jami' harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmada min dzambil ladzi a'lam wa min dzambil ladzi la a'lam adada ma ahata bihi ilmu wa ahsahul kitabu wa khattahul qalam wa adada ma awjadatul qudratu wa khassasatul iradah wa midada kalimatillahi kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan istighfar ini termasuk yang saya lazimkan dibaca seminggu sekali dalam majelis zikir. Ya. Dan majelis zikirnya yang saya bikin di sini malam Senin, entar malam. Itu sebetulnya majelis zikir itu umum, siapapun boleh. Orang menyangka itu majelis zikir orang yang bertarekat, karena saya menganut tarekat tertentu, tidak. Majelis zikir yang diselenggarakan itu umum. Ya. Siapapun boleh hadir. Gitu. Ya. Nah, ini istighfar astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah yang agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang hidup,
dan maha berdiri sendiri, pengampun dosa yang memiliki keperkasaan dan memiliki kemuliaan. Aku bertobat kepadanya dari segala dosa semua dan salah semua, dan dari segala dosa yang aku lakukan dengan sengaja dan kesalahan dengan sengaja, baik dosa zahir, dosa batin, baik perkataan dan perbuatan, dalam semua gerak-gerikku, lintasan pikiranku, dan dalam setiap napasku, semuanya, selama-lamanya. Semua mohon ampun dari dosa yang aku ketahui dan dosa yang aku tidak tahu, ya, sebesar bilangan dosa yang Allah tahu, tertulis dalam kitabnya malaikat dan ditulis oleh catatan malaikat. Dosa-dosa itu saya mohon ampun yang udah ketulis, yang udah, ya, dan sejumlah yang Allah ciptakan di dunia ini dan sejumlah kehendak Allah, ya, dan wamidada kalimatin, dan banyaknya kalimat Allah sebagaimana yang sesuai dengan keperkasaan zat Allah, keindahannya, kesempurnaannya, dan sebagaimana yang Tuhan kami sukai dan ridhoi. Ini pun doa istighfar yang sangat agung, ya, sangat besar maknanya. Ya. Baiklah ibu-ibu, selesai tentang cara berlindung dari api neraka bagi wanita yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Istighfar dan bersedekah banyak menghapus dosa-dosa, terutama kaitannya dengan dosa yang dilakukan tidak sengaja tetapi oleh karakter emosional sebagai seorang wanita. Sedekah dan istighfar itu mampu menyelamatkan dia. Bukan hanya mampu menyelamatkan, jika betul istighfarnya, maka akan memperbaiki, ya, kesempurnaan spiritualnya, rohaninya, sehingga memberi keseimbangan. Emosinya tetap dominan, tetapi tidak menjerat dia, tidak menjatuhkan dia kepada perbuatan dosa, karena istighfar dan bersedekah. Yang terakhir, ini saya ingin mendiktekan qasidah la ilaha illallah. Ada kesalahan cetak tuh, ya, kesalahan ketik. Insya Allah terbitan berikutnya sudah benar, ya, namun sayang sekali kalau ini tidak diperbaiki, ya. Ini saya baca sambil ya, mengikuti lagam, ya, lagam saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah, biha yathbutul iman, biha yahsulul aman, karir ayyuhal insan, la ilaha illallah, tikraruha ma ahlah, ma abhahu ma ahlah. Itu kan takrir, itu tikror, ya. Tudnil abda min maulah, la ilaha illallah, qad atana fil akhbar anin nabil mukhtar, anna afdalal azkar, la ilaha illallah, jama'at ma'na tauhidi wa dalat bila mazid, karir ayyuhal murid, la ilaha illallah, zakiruha la yasqa, la yanalu faraqa, hiyal urwatul wusqa, la ilaha illallah, hiya hisnukal hasin, zidir'ukal matin, zikru rabbil alamin, la ilaha illallah, bihal fauzu wan najah, fiha kullul barakati, tunji min kulil afati, la ilaha illallah. Meskipun dibacanya afat, ya, tapi itunya salah, tu'nya itu. Biha tumha, biha tumhasayiat, betul tuh. Biha tanmul hasanat, betul tuh. Biha tunalul khairat, tunalul khairat, la ilaha illallah, fiha lisuq
lidhafi quwa hiya kilmatut taqwa la ilaha illallah hiya shifaa'us sudur hiya nurun 'alan nur zikru rabbikal ghafur la ilaha illallah hiya ni'matul uzma hiyal maqamul asma laisa tubqa alama la ilaha illallah hiya shifaa'ul ilal fiha islaul khalal fadhkur la takhsal malal la ilaha illallah haya ikhwan nawiru bihal janan anna miftahal jinan la ilaha illallah lazimuha bil ashar wal ashi itu bukan kha wal ashi wal ibkar tastamiddu min anwar la ilaha illallah nawiru bihal qulub mahisu bihal dhunub inna a'zamal matlub la ilaha illallah hiya rahmatul kubra fid dunya wa fil ukhra a'lal azkari ajra la ilaha illallah la taghfal anha wa la tatruk tanzihal maula innal masalal a'la la ilaha illallah hafizu alal awqat dawimu ala ta'at tunjikum minal afat la ilaha illallah yuqarinuhal ikrar birisalatil mukhtar itu manhabana bukan manhabanan ya manhabana naknya nak kitab manhabana min anwar la ilaha illallah khairul khalqi indallah sahibul izzi wal jah Muhammad Rasulullah khatamu ruslil ilah ruslil ilah sebetulnya asalnya khatamu rusulil ilah ya tadi dawimu terus innal masalal a'la tatruk tanjihal maula la nya dikasih iya ya maula dikasih iya la taghfal anha wa la tatruk tanjihal maula innal masalal a'la la ilaha illallah al-fatihah. Ini judul berikutnya adalah Jalan Surgamu ya, ini sudah ya, bagaimana agar selamat karena banyaknya wanita masuk neraka. Karena itu Nabi disuruh mencegahnya dengan sedekah dan istighfar. Lalu diberi petunjuk oleh Rasulullah dari pesannya untuk masuk ke jalan surganya yang khusus untuk wanita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'.
Allahumma alhimna rusdana wa a'idna min sururi anfusina wa akirna bittaqwa jamila bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi